Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 8. Nah, untuk seperti biasanya, untuk setiap chapter itu ada soal teori dan praktek program. Di sini yang pertama itu adalah soal teori. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu generator dengan perumpamaan Anda sebagai mahasiswa sebagai generatornya. Generator sendiri adalah sebuah proses di mana sesuatu yang dapat menghasilkan data yang baru atau bisa dengan data yang sebelumnya atau data yang telah ada. Generator sendiri akan menghasilkan output sesuai dengan apa yang diinputkan. Misalnya, seseorang mahasiswa menginputkan gambar atau fotonya, maka output yang akan dihasilkan adalah foto dari mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk ilustrasinya sendiri adalah seperti ini. Di sini adalah ada inputan 128 kali 128 kali 3, kemudian nantinya akan di-generate dan nanti outputnya sama dengan 128 kali 128 kali 3. Kemudian selanjutnya untuk nomor 2 yaitu jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri apa itu diskriminator dengan perumpamaan dosen Anda sebagai diskriminatornya. Diskriminator adalah mencoba untuk membedakan sebuah data, yaitu antara data nyata dengan data yang diperoleh pada jaringan generator. Ia juga dapat melakukan klasifikasi multiclass atau klasifikasi biner. Sebuah klasifikasi yang akan menghasilkan output sesuai dengan apa yang diinputkan, yang mana klasifikasi ini menyatakan input gambar dengan hasil dari dataset ataupun buatan dari generator. Misalkan, seorang dosen menyuruh seorang mahasiswa menginputkan sebuah sketsa gambar, maka nantinya mahasiswa ini akan mendapatkan output sesuai dengan sketsa tadi. Nah, untuk ilustrasinya ini ada di gambar di bawah ini seperti ini. Nah, ada sketsa. Nah, di sini adalah input gambar adalah inputan sketsa dengan ukuran 192 kali 92 yang hanya berisi 2 jenis nilai, yaitu ada 0,255 yaitu filter normnya yaitu dengan ukuran 5,5 dan straight-nya ada 2,2. Generator akan menghasilkan gambar berwarna 192 kali 192 dengan 3 saluran. Struktur diskriminator ditunjukkan di bawah. Input tensornya sendiri yaitu 192 kali 192 kali 4 adalah gabungan dari gambar package atau gambar dari RGB yang sesuai. Nah, nantinya ini RGB ini, diskriminator ini akan memutuskan apakah gambar RGB asli atau palsu. Kemudian selanjutnya, nah di sini
jelaskan dengan ilustrasi gambar sendiri bagaimana arsitektur generator dibuat. Arsitektur generator menggunakan inputan array random. Nah, untuk ilustrasinya itu adalah seperti ini. Input generator ini menggunakan inputan random array atau biasa disebut dengan speed. Di sini ukuran input setnya adalah 1x100. Dari masukan set tersebut, generator akan mengubahnya menjadi sebuah gambar berukuran 28x28 menggunakan CNN. Nah, seperti ini untuk data gambarnya. Kemudian yang nomor 4, jelaskan dengan ilustrasi sendiri bagaimana arsitektur diskriminasi dibuat. Diskriminator adalah yang akan menerima inputan gambar kemudian akan menghasilkan angka biner yang dapat menyatakan apakah gambar tersebut sesuai dengan dataset atau tidak. Nah, untuk ilustrasinya adalah seperti yang ada di gambar ini. Di sini juga image-nya, yang input image-nya itu ada 28x28 dan menghasilkan angka biner yang menyatakan apakah input gambar merupakan gambar dari dataset asli atau merupakan gambar baru ataupun palsu. Kemudian jelaskan dengan ilustrasi apa itu latent speech. Latent speech adalah representasi dari data yang dikonversi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar ini. Latent speech ini berisi representasi gambar yang dikonversi, yang merupakan satu-satunya informasi yang diizinkan digunakan oleh pengurai kode untuk mencoba merekonstruksi input setepat mungkin. Agar berkinerja baik, jaringan harus belajar mengekstrak fitur yang paling relevan dan bottlenecks. Nah, dari gambar ini autoencoder terbuat dari dua dokumen. Encoder ini membawa data dari input dimensi tinggi ke lapisan bottleneck, di mana jumlah neuron adalah yang terkecil. Kemudian decoder ini mengambil input yang disandikan ini dan mengubahnya kembali ke bentuk inputan asli dalam kasus gambar. Kemudian selanjutnya nomor 6, apa itu adversarial play? Adversarial play adalah di mana pada jaringan dilatih di mana jaringan satu dan lainnya saling berkompetensi. Dapat disimpulkan di mana jaringan generator dan jaringan diskriminator saling bertemu berulang kali. Kemudian jelaskan apa itu Nash equilibrium. Nash equilibrium sendiri adalah kombinasi strategi dalam permainan. Ini adalah sebuah opsi terbaik yang dapat dilakukan oleh pemain dengan mempertimbangkan keputusan pemain lainnya, di mana setiap pemain tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi awalnya. Untuk ilustrasinya sendiri adalah seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada prisoner 1 harus membangun kepercayaan terhadap pilihan apa yang diambil dari prisoner 2 untuk memilih strategi terbaik. Jika prisoner 2 mengaku ia mendapatkan min 8 atau 0, dapat dengan mudah dilihat bahwa prisoner 2 ini akan memilih untuk mengaku karena dia akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, prisoner 1 harus memilih strategi terbaik mengingat prisoner 2 akan memilih untuk mengaku. Prisoner 1 ini dapat mengacu pada min 8. Kemudian pada min 8 atau lie di min 10. Kemudian selanjutnya sebutkan contoh implementasi dari GAN. Implementasi GAN seperti terdapat pada bidang seni, iklan, dan juga pada bidang sains. Pada bidang sains, GAN dapat meningkatkan citra astronomi dan mensimulasikan
pelesaan gravitasi untuk penelitian materi gelap. Kemudian, berikan contoh dengan ilustrasi dari arsitektur diskriminator dengan sebuah inputan layer, 3 buah hidden layer, dan 1 output layer. Pada setiap approach pelatihan, maka akan dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, dari gambar 1 ini adalah membangkitkan citra palsu menggunakan generator sejumlah data citra palsu. Kemudian dari gambar 2 ini adalah latih diskriminator untuk bisa membedakan data citra palsu dari data citra asli dan dari dataset citra palsu. Kemudian pada gambar ketiga di sini adalah menggunakan diskriminator yang sudah dilatih untuk melihat generator agar bisa membangkitkan dataset citra palsu yang dinilai oleh diskriminator. Kemudian nomor 11, jelaskan bagaimana kaitan output dan input agar antara generator dan diskriminator tersebut. Jelaskan kenapa inputan dan output seperti itu. Ketika konversi adegan dilakukan, input dan output berbagai posisi tepi yang disorot. Kemudian nomor 12, jelaskan apa perbedaan antara Kullback-Leibler divergence atau KL divergence atau relative entropy dan Jensen-Shannon atau information radius atau total divergence to the average dalam mengukur kualitas dari model. Kullback-Leibler divergence juga atau yang biasa disebut juga dengan entropi relatif adalah ukuran tentang bagaimana suatu distribusi probabilitas berbeda dari yang kedua, distribusi probabilitas referensi. KL divergence membantu kita untuk mengukur seberapa banyak informasi yang kita kehilangan ketika kita memilih perkiraan. Sedangkan Jensen-Shannon adalah metode untuk mengukur kesamaan antara dua distribusi probabilitas. Ia juga dikenal sebagai radius informasi atau divergensi total dengan rata-rata. Kemudian selanjutnya nomor 13. Jelaskan apa itu fungsi objektif yang berfungsi untuk mengukur kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan sebagai petunjuk beberapa penilaian kesamaan antara gambar yang dibuat dengan yang asli. Kemudian nomor 14, jelaskan apa itu scoring algoritma selain mean square error atau cross entropy seperti the inception score dan the Frechet inception distance. Nah, the inception score atau IS menggunakan dua kriteria dalam mengukur kinerja GAN, yaitu kualitas gambar yang dihasilkan dan juga keanekaragaman. Sedangkan the Frechet inception distance atau FIT adalah metrik yang menghitung jarak antara vektor fitur yang dihitung untuk gambar nyata dan yang dihasilkan. Kemudian, jelaskan kelebihan dan kekurangan GAN. Kelebihan, pemodelan distribusi data yang lebih baik, gambar yang lebih tajam dan lebih jelas. Secara teori, GAN dapat melatih segala jenis jaringan generator. Kemudian, kelebihan yang ketiga, tidak perlu menggunakan rantai berulang sampling Markov, tidak perlu menyimpulkan selama proses pembelajaran, tidak ada batas variasional yang rumit, dan untuk menghindari masalah sulit dari perkiraan perhitungan probabilitas sulit. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu adalah sulit dilatih dan tidak stabil, sulit untuk pelatihan perhitungan besar dan realistis tetapi tidak nyata. Kemudian kita beralih ke praktek program. Nah, praktek program sendiri ini ada berapa nomor juga. Nah, langsung saja yang pertama itu jelaskan apa itu 3G convolution. 3G convolution menerapkan filter 3 dimensi ke dataset dan filter bergerak 3 arah yaitu X, Y, dan Z. Untuk menghitung representasi fitur level rendah, bentuk output mereka adalah ruang volume 3 dimensi seperti kubus atau kuboid. Kemudian yang kedua, jelaskan dengan kode program arsitektur dari generator networknya beserta penjelasan input dan output dari generator network.
Nah, untuk kodenya ini adalah seperti ini. Di sini ada build generator. Nah, di sini kita akan membuat model generator dengan high parameters untuk diikutinya. Nah, untuk kode programnya sendiri adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya jelaskan dengan kode program arsitektur dari diskriminator network beserta penjelasan input dan outputnya. Nah, di sini lagi kita akan membuat sebuah model diskriminator menggunakan hyperparameters, nilai hyperparameters. Di sini ada this input shape, ada this input, this filters, dia kernel size dan selebihnya. Kemudian di sini ada jelaskan proses training 3G GANs. Proses training 3G GANs yaitu dengan melakukan epoch sebanyak yang ditentukan. Kemudian jelaskan bagaimana melakukan settingan awal Capter 2 untuk memenuhi semua kebutuhan sebelum melanjutkan ke tahap persiapan data. Yang pertama itu adalah kita melakukan clone GitHub, kemudian download dataset, kemudian buat folder baru, log dan results. Kemudian jelaskan tentang dataset yang digunakan, mulai dari tempat unduh, cara membuka file dan melihat data, sampai deskripsi dataset dengan setiap folder. Nah, di sini jelaskan apa itu voxel dengan ilustrasi dan bahasa paling awam. Voxel itu adalah unit informasi grafis yang mendefinisikan titik dalam ruang 3 dimensi. Untuk ilustrasinya seperti ini, ada bentukan kubus dengan bentuk 3 dimensi, yaitu ada ruang bawah, ruang atas. Kemudian di sini adalah visualisasi dataset tersebut dalam tampilan plot. Jelaskan cara melakukan visualisasinya. Dalam melakukan visualisasinya sendiri adalah yang pertama adalah melakukan import library, kemudian load data file.map, kemudian read memakai matplotlib. Kemudian jelaskan juga fungsi untuk membangun diskriminator pada fungsi build diskriminator. Nah, membangun diskriminator berfungsi untuk mendefinisikan seluruh gambar yang sudah di load generator sebagai gambar fig, pack, atau real. Kemudian jelaskan kode program. Nah, untuk programnya sendiri di sini langsung saja kita buka yang ada di Spider. Di sini yang pertama di sini adalah if underscore name underscore sama dengan underscore main. Nah, penjelasannya sendiri itu adalah jika interpreter Python menjalankan if name main sebagai program utama, itu adalah menetapkan variabel name untuk memilih nilai main. Jika file ini sedang diimport dari modul lain, name akan ditetapkan ke nama modul. Nama modul tersedia sebagai nilai untuk nama variabel global. Kemudian selanjutnya untuk praktek 2, di sini adalah object name sama dengan airplane, data dir, kemudian gen learning rate sama dengan 0,0025, kemudian di sini this learning rate sama dengan 10 kurang 5, kemudian beta 0,5, batch size ada 1, kemudian set underscore size sama dengan 200, kemudian epoch sama dengan 1, kemudian mode sama dengan train. Artinya di sini adalah load dataset yang hanya menggunakan folder shared data tray. Jadi nanti kita akan meload dataset yang hanya menggunakan nama folder shared data tray. Kemudian di sini ada praktek 3. Nah, untuk praktek 3-nya sendiri adalah gen optimizer sama dengan Adam, diskriminator sama dengan build diskriminator, kemudian generator build underscore generator. Artinya di sini menggunakan Adam sebagai algoritma pengoptimalan dari binary cross entropy sebagai kerugian loss. Kemudian praktek 4 sendiri di sini kodenya adalah discriminator.trainable sama dengan false. Kemudian input layer sama dengan input dalam kurung shape 1,1,1, z size.
Kemudian generate volume sama dengan generate dalam kurung input layer. Kemudian validity sama dengan discriminator dalam kurung generate volumes. Kemudian adversarial model sama dengan model dalam kurung input sama dengan input layer. Kemudian output validity. Kemudian di sini adversarial model.compile dengan loss binary cross entropy. Artinya di sini kita memasukkan random vector ke dalam generate model, lalu membagi dua generate example dan real example, dan meneruskan ke discriminator model sebagai real atau fake. Kemudian di sini ada praktek 5, yaitu print sama dengan loading data, kemudian ada volume sama dengan get 3G image, kemudian print data load. Artinya kita akan meload data pada dataset. Kemudian di sini ada praktek 6, yaitu adalah TensorBoard sama dengan TensorBoard dalam kurung load underscore dir, kemudian TensorBoard set model generator dan TensorBoard set model discrimination. Artinya ini berfungsi untuk membuat TensorBoard yang nantinya bisa diakses melalui localhost. Kemudian di sini ada praktek 7. Nah, ada label underscore real sama dengan np reshape dan label fake sama dengan np reshape. Artinya di sini adalah fungsi ini untuk melakukan reshape agar shape yang dihasilkan tidak terlalu besar. Kemudian untuk praktek 8 adalah if mode sama dengan train for epoch in range epoch, print epoch dan epoch. Kemudian gain loss dengan variabel yang masih kosong dan juga disloss dengan variabel yang masih kosong. Kemudian praktek 8 ini artinya karena jika epoch semakin banyak maka kualitas training yang dihasilkan akan semakin baik. Kemudian nomor praktek 9 ya, itu adalah number of batch sama dengan in. Kemudian ada print number of batch, number of batch. Kemudian for index in range dalam kurung number of batch. Nah, di sini artinya yaitu batch part adalah jumlah file yang akan di training. Kemudian praktek 10 yaitu adalah z sample sama dengan np random dot normal dan volume batch sama dengan volume. Nah, di sini dari praktek 10 ini artinya adalah membuat gambar bersih dari noise dan juga menyesuaikan shape. Kemudian untuk praktek 11 yaitu gen underscore volume sama dengan generator dot predict underscore on underscore batch dalam kurung example. Artinya di sini praktek 11 ini adalah membuat sampel gambar palsu yang akan diteruskan ke diskriminator. Kemudian di sini ada nomor 12 yaitu diskriminator dot trainable sama dengan true. Nah, artinya di sini diskriminator bisa load gambar fake dan real dari generator. Oleh karena itu ada generator loss dan discriminator loss untuk melihat seberapa baik kualitas yang dihasilkan. Kemudian di sini ada soal 13. Discriminator.trainable sama dengan false. Kemudian set sama dengan np_random.normal, g underscore loss dan adversarial model dot train on batch. Kemudian di sini gain loss event sama dalam kurung g underscore loss. Artinya di sini dalam praktek nomor 13 ini adalah dengan melakukan print j underscore loss untuk generator dan juga d underscore loss untuk diskriminator. Kemudian ada soal 14. If index persen 10 sama dengan 0. Kemudian ada di sini example dengan sama dengan np_random.normal. Kemudian ada generate volumes.generator predict. Nah, di sini untuk praktek 14 itu mengapa ada perulangan, karena untuk melakukan perbandingan dari hasil yang sudah didapat. Kemudian di sini ada praktek 15 ini adalah write dalam underscore log dalam kurung TensorBoard
kemudian Giglos, npmin, dan Jan Losses dan Epoch. Artinya di sini dalam praktek 15 ini TensorBoard adalah sebuah aplikasi web localhost untuk memeriksa dan menyelesaikan grafik dari hasil TensorFlow. Kemudian di sini untuk nomor 16 yaitu ada generator.shape_weights dan juga discriminator.shape_weights. Artinya di sini adalah file H5. Di sini ada file H5 yaitu ada model generate_weight.h5. File H5 adalah file yang dapat disimpan dalam format data hierarki atau HDF. Ini berisi array multidimensi data ilmiah. Kemudian di sini ada soal nomor 17 atau soal yang terakhir. Di sini adalah if mode sama dengan Freddy. Kemudian di sini ada model generator sama dengan generator. Kemudian discriminator sama dengan build_discriminator. Kemudian di sini kita akan melakukan load lebar dari modelnya. Kemudian di sini adalah mengenerate 3G model 3G. Nah, di sini adalah tahap akhir untuk melakukan testing dari model yang telah dibuat dan buat model dari yang sudah di-create sebelumnya yaitu generator dan discriminator. Nah, itulah tadi dari penjelasan dari chapter 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.